Timnas pasukan Coach Indra Sapri dispam bertubi-tubi bola udara dan itu menjadi malapetaka hebat di atas lapangan. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan saat menghadapi Iran di turnamen Piala Asia U20 dengan skor akhir 3-0. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data banyak yang nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Oke, yang pertama kita tentu mengapresiasi perjuangan yang sudah ditampilkan oleh pasukan Timnas U20 di atas lapangan. Kemudian yang kedua, salah satu poin yang hebat ditampilkan oleh Timnas U20 di atas lapangan, bagaimana kedisiplinan saat tanpa bola. Iran cenderung mereka bermain vertikalitas, memanfaatkan bola-bola panjang, bola-bola udara. Nah, di atas lapangan itu menjadi kelemahan kita. Lalu, bagi Timnas Indonesia, reaksi pada kala mereka menguasai bola. Ini PR bagi Coach Indra Sapri. Ketika ingin memberikan passing kepada rekan-rekannya, keputusannya lamban, membuat organisasi bertahan Iran pun rapi. Artinya apa? Kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk memainkan bola tertutup. Untuk mencari opsi passing kepada rekan yang terdekat ketutup. Contoh, holding defensive midfielder yang dimiliki oleh Timnas Indonesia yang diisi Zidane. Ada 2-3 kali kesempatan space kosong didapatkan oleh Zidane, posisinya tidak dimanfaatkan oleh pemain kita. Akhirnya pemain kita cenderung bermain di ruang-ruang sempit dan itu bisa dipatahkan oleh pemain Iran. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang ditampilkan oleh Iran di atas lapangan. Mereka disiplinnya oke. Dan reaksi mereka cepat. Pada saat Iran hilang menguasai bola, otomatis Timnas Indonesia akan menghold bola tersebut. Iran langsung melakukan penekanan secara unit. Enggak hanya satu orang, enggak hanya 2 orang. Ketika itu terjadi, membuat pemain kita salah passing, melakukan long pass. Nah, kalau hitung-hitungan secara kualitas, kawan-kawan, Iran sama Indonesia, ya sebenarnya nggak terlalu jauh banget, lebar banget gapnya. Kita dikalahkan memang akibat kelemahan dari bola udara. Dari data statistik, kita lihat ini yang dikeluarkan oleh AFC langsung, kawan-kawan. Iran melakukan 29 kali crossing. Indonesia 7 kali melakukan crossing. Nah, crossing ini kan bola udara kan, bola atas. Akurasi crossing yang dimiliki oleh Iran berhasilnya itu 55,2%. Sedangkan Indonesia sangat amat minor, sangat amat rendah, 7 crossing 14,3%. Dari sisi akurasi passing pun Indonesia 76%. Iran ya udah masuk standar lah itu, 85%. Ini parameter yang standar perlu kita ketahui. Ketika itu tidak bisa kita tingkatkan presentasenya, maka akan sangat sulit untuk menciptakan yang namanya kreasi hebat di atas lapangan. Dan peluang-peluang yang kita dapatkan, misal lewat Marcel, itu kan awalnya kesalahan dilakukan oleh Iran, cepat bola itu dialirkan ke posisi Marcel dan ada kesempatan. Tetapi kiper dari Iran gokil ya untuk mengantisipasi hal tersebut. Jauh sebelum kesempatan Marcel ada Tony. Tony pun kan ya melakukan tendangan dari luar kotak penalti, itu menyulitkan kiper Iran juga. Tetapi secara timnya, secara gamenya belum itu disuguhkan penampilan istimewa di atas lapangan. Ya, aku pun sering mendengar di pertandingan Indonesia menghadapi Iran, ini masih laga pertama, butuh adaptasi. Itu terlalu sering sih kita dengar di masa lalu timnas kita juga. Aku nggak mengatakan itu salah ya, tapi situasinya sama juga nih yang dihadapi oleh timnas kita di level Asia. Adaptasi. Tapi kalau kita hitung negara-negara lain kadang nggak perlu juga adaptasi ketika di laga pertama. Ya mungkin itu masalah, salah satu parameter yang membedakan menurut aku ya kawan-kawan.
kualitas tadi sih. Hitung aja pemain-pemain timnas U20 kita. Siapa yang konsisten mendapatkan menit bermain di klub. Nggak bisa hanya tiba-tiba dikumpulkan kita mengharapkan sesuatu miracle ataupun magic, keajaiban yang akan muncul. Itu akan sangat amat sulit. Dan ketika penampilan di atas lapangan pasti akan terlihat kok gitu, kok gini, kok gitu, kok gini, kok gini. Nah, itu kan pembahasan yang template. Aku pun mengerti kawan-kawan, itu template banget. Nah, namun itulah realitanya. Kita masuk ke grafis. Kalau kita lihat susunan formasi yang dikeluarkan oleh website AFC, Iran gunakan pola 1-4-4-2. Di atas lapangan faktanya itu mereka gunakan 1-4-2-3-1. Nomor 7 itu di belakang nomor 10. Sedangkan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Indra Sapri gunakan pola 1-4-3-3 sebenarnya. Bukan 1-4-2-3-1 ya. Secara penyebutan bisa juga menjadi 1-4-3-3. Sebagai holding, single pivot itu sebenarnya Zidane. Jardim itu lebih naik posisinya tinggi ke depan beririsan dengan posisi Tony Firmansyah. Dari susunan pemain di atas lapangan bisa kita lihat profiling yang dimiliki oleh pemain-pemain Iran tinggi-tinggi. Dari posisi back di belakang, 4 back sejajar. Tingginya 184, 184, 180, 174. Kemudian double pivot mereka 189 dan 187. Sayap kanan Dindar 176, sayap kiri 170, Ismail Golizadeh nomor 7 180 dan striker ada 184. Mereka memang secara fisik luar biasa dari sisi bola udara di pos-pos tertentu dan itu memang mereka manfaatkan. Sedangkan Indonesia kawan-kawan di beberapa pos juga serupa, tinggi besar, tetapi ada beberapa titik yang secara postur tidak begitu tinggi, misalnya seperti Tony 167, kemudian Buffon 172, Arli 168. Dari nama-nama yang kita sebutkan itu, Iran memanfaatkannya dari proses gol pertama. Nah, di sini pemain Indonesia, Tony sudah melakukan penjagaan, man marking ke posisi Hesam. Sedangkan Iqbal tentu melakukan zonal. Ketika ada sesuatu pemain yang beririsan dengan posisi Iqbal, maka ia akan berupaya untuk mengantisipasinya. Tetapi tanggung jawab pertama ini ditugaskan kepada Tony. Di sini pemain Iran yang bernama Hesam gagal diantisipasi gerakannya oleh Tony dan terciptalah sebuah gol. Termasuk covering yang dilakukan oleh Iqbal pun sulit ya, karena posisinya Hesam itu pemain Iran sudah berlari. Tentu secara speed, secara kecepatan, hitung-hitungan di atas lapangan pasti ia akan lebih mengungguli. Pertama, pijakan kakinya. Kedua, akibat dorongan tubuhnya dengan diimbangi dengan kecepatan tadi membuat lompatannya pasti secara timing akan lebih cepat. Nah, selanjutnya Iran pun melakukan hal serupa lagi, memanfaatkan bola udara, yaitu dari early crossing sayap kanan Dindar ke areal kotak penalti, dan pemain Indonesia pun sulit lagi untuk mengantisipasinya. Nah, direpetisi lagi lewat situasi corner kick, di mana posisi Tony gagal mengantisipasi pemain Iran dan terciptalah sebuah peluang lagi dan lagi. Nah, tanggung jawab dari Tony ini di beberapa aspek dalam hal duel udara memang patut disoroti untuk pertandingan selanjutnya. Pun termasuk pemain-pemain lain lah harus melakukan evaluasi juga terhadap duel udara yang sangat amat mengkhawatirkan kala menghadapi Iran, kawan-kawan. Nah, dari sisi build up pun cenderung Iran pun melakukan permainan vertikalitas. Saat tanpa bola, Indonesia gunakan shape 4-1-4-1. Double pivot dari Iran coba dieliminasi oleh pemain-pemain Indonesia. Opsi yang dilakukan oleh pemain Iran, Darvish, kawan-kawan, akan melakukan direct ball ke sektor depan. Nah, tujuannya apa? Karena pemain Iran tadi tinggi-tinggi, itulah yang secara realistis dimanfaatkan oleh pemain Iran. Dan gol kedua dari Iran pun berasal dari bola udara, di mana crossing dilakukan. Di sini Iqbal pertama mencoba mengantisipasi, tetapi posturnya tidak ideal. Lanjutannya Kadek Ariel mencoba melakukan cover, tetapi reaksi yang dimiliki oleh Kadek Ariel tidak cukup cepat juga untuk mengantisipasi Ismail yang melakukan bicycle kick. Sangat amat nyaman. Nah, kaitannya soal tadi kan yang sudah kita bahas di awal. Reaksi. Kita disiplin memang di posisinya, tetapi reaksi kita
Itu yang menjadi konsensus penting kalau kita bicara di partai Indonesia menghadapi Iran. Nah, selanjutnya proses gol ketiga yang didapatkan oleh Iran ini pun berawal lagi dari bola udara, di mana Iqbal sudah ditugaskan untuk melakukan man marking, kelihatan dari gambar ini. Kemudian Iqbal out of possession, lepas untuk menjaga pemain yang menciptakan gol. Nah, karena lepas, mudah untuk memanfaatkannya menjadi gol ketiga bagi Iran. Nah, oke, kesimpulannya, saat Indonesia menghadapi Iran, elemen bola udara tentu menjadi kelemahan yang nyata, dan itu direpetisi, diulang-ulangi oleh Iran. Kemudian yang kedua, Iran dari sisi permainan open play, sebenarnya mereka tidak berbahaya. Bisa diantisipasi lewat struktur tanpa bola yang dimiliki oleh Indonesia. Tetapi, sepak bola bukan hanya elemen build up. Ada elemen yang nama transisi, dari bertahan ke menyerang, dan di era sekarang juga ada yang nama memanfaatkan set piece alias bola mati, dan itu dilengkapi oleh Iran. Dan yang ketiga, Ismail, khususnya di babak kedua, Iran kawan-kawan melakukan permutasian posisi terhadap antar pemain. Misalnya Ismail, ia sebagai attacking midfielder berada di belakang pemain striker yang dimiliki oleh Iran. Tetapi faktanya di atas lapangan di babak kedua, Ismail turun melebar, turun ke bawah di sektor sebelah kiri. Kemudian pemain sayap kiri ini digeser masuk ke tengah. Dengan Ismail bergerak lebih mencari ruang, efek kejutnya, dentumannya lebih kerasa ketimbang kalau kita bicara ketimbang babak pertama. Well done, semangat Coach Indra Sapri, semangat Timnas U20. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.